Perkenalkan, nama saya Dewi Aisyah dari program studi desain grafis kuliah di Stekom Cabang Uleri. Dengan ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar teknologi informasi yang diampu oleh dosen Muhammad Siddiq Magister Komputer. Pembahasan kali ini bertema tentang sejarah dan pengertian teknologi informasi. Yang pertama, sejarah teknologi informasi, yaitu menggunakan bahasa atau isyarat, dari mulut ke mulut. Awal sejarah manusia bertukar informasi melalui bahasa. Bahasa memungkinkan seseorang memahami informasi yang disampaikan orang lain. Tetapi bahasa yang disampaikan dari mulut ke mulut hanya bertahan sebentar saja, yaitu hanya pada saat si pengirim menyampaikan informasi melalui ucapannya itu saja. Setelah ucapan itu selesai, maka informasi yang berada di tangan si penerima itu akan dilupakan dan tidak bisa disimpan lama. Selain itu, jangkauan suara juga terbatas. Yang kedua yaitu gambar. Dengan gambar, jangkauan informasi bisa lebih jauh. Gambar bisa dibawa-bawa dan disampaikan kepada orang lain. Selain itu, informasi yang ada akan bertahan lebih lama. Beberapa gambar manusia purba pun masih ada sampai sekarang. Yang ketiga yaitu alfabet dan angka Arabik. Memudahkan cara penyampaian informasi yang lebih efisien dari cara yang sebelumnya. Kemudian yang keempat yaitu teknologi percetakan. Dengan ini memungkinkan pengiriman informasi lebih cepat lagi. Dan yang kelima yaitu teknologi elektronik. Membuat informasi menjadi lebih cepat tersebar di area yang lebih luas dan lebih lama tersimpan. Contohnya yaitu seperti radio, televisi, smartphone, komputer, laptop, dan lain sebagainya. Nah, yang pembahasan secara sudah, sekarang lanjut ke pengertian teknologi informasi. Teknologi adalah ilmu yang berkaitan dengan seni atau sains, dengan mengaplikasikan pengetahuan saintifik ke praktis. Lebih singkatnya, teknologi merupakan hasil dari proses rekayasa. Informasi adalah pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran pengalaman atau instruksi. Namun, demikian istilah ini memiliki banyak arti bergantung pada konteksnya dan secara umum berhubungan erat dengan konsep seperti arti, pengetahuan, mecentropi, komunikasi, kebenaran, representasi, dan rangsangan mental. Menurut James tahun 2011. Lebih singkatnya, informasi adalah data yang terstruktur, hasil olahan atau suatu proses. Pembahasan berikutnya yaitu pengertian teknologi informasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hack and Kin pada tahun 1996, teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Yang kedua, menurut Martin tahun 1999, teknologi informasi bukan hanya terbatas pada teknologi komputer, hardware, dan software yang akan digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim informasi. Kemudian pengertian teknologi informasi menurut William Sawyer pada tahun 2003. Teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi dengan jalur komunikasi, kecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Yang terakhir, hardware and software, dan bisa termasuk di dalamnya jaringan dan telekomunikasi yang biasanya dalam konteks bisnis atau usaha, menurut Oxford English Dictionary. Dilihat dari kata penyusunnya, secara mudahnya, teknologi informasi yaitu hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari bagian pengirim ke penerima. Sebagai pengiriman informasi tersebut akan lebih cepat, lebih luas penyebarannya, dan lebih lama penyimpanannya.
Berikutnya yaitu mengenai fungsi teknologi informasi. 1. Menangkap atau capture, yaitu mengaplikasikan catatan-catatan rinci dari aktivitas-aktivitas. Yang kedua yaitu mengolah atau processing, yaitu memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi. Yang ketiga yaitu menghasilkan atau generation, menghasilkan atau mengorganisasikan ke dalam bentuk yang berguna. Contohnya yaitu laporan-laporan, tabel, grafik, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu menyimpan atau storage, merekam atau menyimpan data dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Misalnya disimpan ke dalam hard disk. Yang kelima yaitu mencari kembali atau retrieval, yaitu mendapat kembali informasi atau mengcopy data dan informasi yang sudah tersimpan. Yang keenam yaitu mentransmisi atau transmission, yaitu mengirim data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain melalui jaringan komputer. Dan yang terakhir, perlunya teknologi informasi, yaitu karena yang pertama, kompleksitas tugas manajemen. Yang kedua, pengaruh globalisasi. Yang ketiga, perlunya respons time cepat. Dan yang keempat, yaitu tekanan persaingan dalam bisnis. Sekian video dari saya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.